Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan saya Adib Sa'dullah dengan NIM belakang 008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi di bab yang selanjutnya, yaitu bab 4 mengenai penggunaan, pengguna, dan pengembang sistem. Semangat kuliah daring! Nah, yang pertama ada organisasi bisnis. Nah, dalam organisasi bisnis ini terdapat dukungan sistem informasi bagi organisasi. Nah, sistem informasi ini dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan juga area bisnis. Nah, selanjutnya ada organisasi layanan informasi. Yang pertama ada sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasi ini seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan juga informasi. Selanjutnya ada spesialis informasi. Nah, spesialis informasi ini mempunyai tugas yaitu memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Nah, apa aja itu sebagai berikut. Nah, ada yang pertama, ada analisis sistem. Nah, analisis sistem ini berkutat mengenai mengembangkan dan juga memperbaiki suatu sistem dalam perusahaan. Yang kedua, administrator basis data atau yang mengolah atau yang mengelola basis data perusahaan, yaitu tugasnya perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Nah, selanjutnya ada webmaster atau tugasnya di sini bertanggung jawab atas isi dan juga situs web perusahaan. Nah, tugas yang paling penting itu adalah melacak pengunjung yang join atau melihat ke webnya perusahaan, melacak gitu tugasnya. Selanjutnya ada spesialis jaringan, yaitu menggabungkan keahlian bidang komunikasi dan atau telekomunikasi, jadi digabungkan gitu. Selanjutnya ada programmer. Nah, programmer ini tugasnya adalah mengubah data menjadi sebuah informasi yang menjadi dasar digunakan untuk manajer dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada operator. Nah, operator ini tugasnya yaitu menjalankan perangkat komputasi berskala besar seperti mainframe dan juga server. Selanjutnya, struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama ada tren dari struktur tersentralisasi dan desentralisasi. Nah, maksud tersentralisasi itu terpusat, dari pusatnya, jadi ada kendali khusus itu. Dan yang desentralisasi itu tidak terpusat. Selanjutnya, struktur organisasi inovatif itu ada model sekutu, model platform, dan juga model berskala. Nah, untuk model sekutu itu menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan inovasi bisnis. Dan untuk platform itu menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat tercapai. Yang terakhir itu ada berskala. Nah, yang berskala ini sumber daya harus diperoleh ketika terdapat peluang besar dan juga sebaliknya kalau tidak ada peluang ya tidak harus diperoleh atau dihapuskan gitu agar tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat minimum. Nah, ada juga namanya jaringan inovasi. Nah, jaringan inovasi ini itu berinteraksi pada area atau dengan area-area bisnis yang ada dalam perusahaan. Nah, untuk jaringan pencari sumber itu tuh perusahaan berinteraksi dengan para vendor. Selanjutnya, komputasi pengguna akhir. Nah, artinya itu minat pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Ada 4 faktor atau 4 pengaruh utama mengapa banyak sekali komputasi pengguna akhir. Yang pertama, dampak komputer pendidikan, antrian layanan informasi, peranti lunak siap pakai yang banyak, murahnya perangkat keras. Jadi itu ini faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pengguna komputer gitu. Komputasi pengguna akhir maksudnya. Nah, selanjutnya ada pengguna siswa sebagai suatu sumber daya informasi. Nah, keuntungan dari komputasi masih dalam tahap yang materi yang sama ya dari sebab yang slide sebelumnya, yaitu keuntungannya itu ada 2 manfaat utama, yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan serta mempersempit jarak komunikasi. Nah, ada juga nih resiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integrasi data dan juga keamanan, dan juga hilangnya kendali. Ini beberapa resiko pada komputasi pengguna akhir. Penjelasannya udah lumayan jelas lah.
Di buku juga udah ada kok penjelasannya. Lanjut aja. Sekarang kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Yang pertama ada pengetahuan pengembangan sistem. Nah, dalam pengetahuan pengembangan sistem ini ada beberapa subbab. Yang pertama, pengetahuan komputer dan informasi. Nah, pengetahuan komputer itu berarti sudah paham atau mahir atau bisa dikata bisalah menjalankan komputer. Dan juga pengetahuan informasi, yaitu informasi-informasi mengenai apa saja. Nah, dasar-dasar bisnis itu terdapat beberapa, contohnya itu seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen, sistem informasi manajemen, dan juga operasi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, contoh dari proses pengembangan sistem itu ada SLC dan juga SDLC. Nah, untuk SDLC itu kan udah dibahas tuh kemarin pada mata kuliah sistem informasi akuntansi atau bisa disebut dengan SIAP. Mudah dipelajari, jadi mungkin bisa di-review lagi materi yang semester sebelumnya. Selanjutnya masih dalam konten yang sama, yaitu keahlian pengembangan sistem. Nah, dalam keahlian pengembangan sistem ini terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama, ada keahlian komunikasi atau menyampaikan informasi ke antar orang. Jadi itu keahlian komunikasi itu mahir dalam menyampaikan informasi ke beberapa orang gitu. Nah, selanjutnya ada analisis, yaitu pemahaman akhir untuk menuju solusi. Jadi itu ada suatu permasalahan dipahami dulu atau dianalisis, nanti baru dikasih sebuah solusi. Ada kreativitas. Nah, kreativitas ini merupakan penciptaan ide dan juga solusi baru. Sedangkan untuk kepemimpinan itu kemampuan untuk mengarahkan orang lain. Nah, selanjutnya itu mengenai pengetahuan yang ditunjuk oleh sumber daya informasi perusahaan, yaitu ada otomatisasi kantor, yaitu seluruh sistem formal dan informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari luar orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, ada juga nih pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial, karena mungkin dirasa menyadari mereka atau manajerial bisa dan mampu menggunakan suatu sistem, maka terdapat pergeseran dari pemecahan masalah. Selanjutnya ada kantor maya, ada telekommuting dan juga hoteling. Nah, telekommuting itu tuh kerja jarak jauh maksudnya ya. Kalau hoteling itu datang ke kantor itu ketika dibutuhkan aja. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya, bisa dilihat ya teman-teman dan juga dipahami. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau masih belum paham, bisa langsung komen di bawah ya. Nah, ini ada keuntungan kantor maya nih, ada beberapa. Keuntungannya biaya fasilitas dan perawatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan dan juga kontribusi sosial. Nah, kekurangannya ada kerugiannya, ada moral yang rendah, kekhawatiran akan keamanan. Kerugiannya itu lebih terfokus pada kekhawatiran akan keamanan, karena dunia maya itu kan tidak bisa ditebak ya, kadang ada main itu, jadi mudah terserang. Selanjutnya ada organisasi maya. Nah, organisasi maya ini merupakan operasi keseluruhan perusahaan yang dirancang tanpa terkait lokasi fisik, jadi itu cuma di dalam lingkup dunia maya, tidak ada lokasi fisiknya. Nah, dampaknya sangat bagus nih, dampaknya dari dampak sosial organisasi maya, yaitu merubah dan mempengaruhi gaya hidup orang dan bekerja. Jadi itu menyebabkan titik-titik ini kosong nih. Nah, itu menyebabkan kotanya lebih tenang gitu. Jadi itu kotanya itu mendukung untuk dihuni. Selanjutnya ada menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Nah, yang dimaksud di sini adalah pengguna itu semakin memiliki peran penting dalam pekerjaan pengembangan. Jadi itu pengguna memiliki peran yang sangat penting dalam pengerjaan pengembangan, karena mungkin pengguna bisa lebih improve kepada dirinya dan juga belajar terus, akhirnya mampu untuk bekerja dalam pengembangan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.